tapi tiba-tiba harus kami mewakilkan Yang Mulia. Baik, jadi pagi hari ini perkara nomor 145 Mahkamah telah menetapkan kami bertiga hakim panel. Sebelah kiri saya Yang Mulia Prof. Arif, sebelah kanan saya Prof. Guntur dan Sri Suhartoyo untuk menerima pokok-pokok permohonan. Oleh karena itu, karena prinsipal nggak hadir dan kami juga sudah membaca permohonan ini, namun demikian supaya publik juga tahu apa sih sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan aku. Silakan disampaikan pokok-pokok permohonan. Saudara, ini panggilannya Rasif atau Barokah? Razif Yang Mulia. Razif ya, silakan Razif. Siapa yang akan bacakan? Baik, saya akan membacakan Yang Mulia. Permohonan ini sudah kami ringkas menjadi beberapa lembar saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan pengujian formil pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam putusan MK Nomor 90 PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. A. Kewenangan Mahkamah. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita ketahui bersama dan telah menjadi dalil yang umum bahwa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki dua fungsi dalam peraturan perundang-undangan, yakni pertama, satu sebagai negatif legislator dalam hal mahkamah menyatakan sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Dan yang kedua adalah dalam positif legislator dalam hal Mahkamah Konstitusi menyatakan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat sebuah norma dalam undang-undang dengan makna tertentu melalui putusan MK. Dalam hal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90, MK sedang mendudukkan dirinya sebagai positif legislator, yakni membentuk sebuah norma undang-undang melalui produk putusan. Oleh karena itu, segala ketentuan mengenai formalitas pembentukan putusan akuo harus dinyatakan berlaku sebagaimana ketentuan mengenai formalitas pembentukan undang-undang itu sendiri. Bahwa karena permohonan ini adalah uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh mahkamah bahwa pengaturan yang tercantum dalam berbagai regulasi mengenai formalitas pembentukan norma akuo juga dijadikan dasar dalam pengujian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam putusan nomor 27 garis miring PUU 7 Romawi 2009. Bahwa mengingat pasal dalam undang-undang yang diuji telah dimaknai dalam putusan MK, oleh karenanya ketentuan yang mengatur formalitas sah atau tidaknya putusan MK juga digunakan sebagai batu uji, yakni pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menyatakan seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Pelanggaran terhadap aturan tersebut menjadikan sebuah putusan tidak sah. Selain itu, konsekuensi lainnya adalah perkara yang sama harus diadili dengan komposisi hakim yang berbeda. Bahwa kewenangan mahkamah dalam memeriksa perkara akuo juga merupakan amanah dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui perkara nomor 1 garis miring MKMK garis miring L 2023 dan telah diputus berdasarkan putusan nomor 2 garis miring MKMK garis miring L garis miring 11 garis miring 2023 pada halaman 331 menyatakan pada pokoknya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman oleh Hakim Konstitusi, putusan tersebut tidak serta-merta batal, melainkan harus dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu, sesuai dengan prinsip presumptio iustae causa. Dalam hal ini, melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Oleh karena itu, MK jelas memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo. B. Terkait dengan tenggang waktu, bahwa sebagaimana ditentukan dalam putusan nomor 27 tahun 2009, jungto pasal 9 ayat 2 peraturan MK nomor 2 tahun 2021, pada pokoknya mengatur bahwa uji formil dapat dimohonkan paling lambat 45 hari sejak norma yang akan diuji diundangkan.
Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana dimaknai dalam putusan MK Nomor 90 tahun 2023 diundangkan pada 16 Oktober 2023 sehingga 45 hari berikutnya jatuh pada 29 November 2023. Mengingat permohonan ini diajukan 3 November 2023, maka permohonan yang diajukan oleh para pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. C. Terkait dengan kedudukan hukum, kami anggap dibacakan Yang Mulia. D. Pokok permohonan. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mohon menjadi perhatian bahwa perkara ini diajukan dalam rangka untuk menegakkan konstitusi dan menyelamatkan demokrasi kita. Karena pada dasarnya, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90 tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan UUD 1945 serta pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa pasal 17 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pada pokoknya setiap hakim, termasuk hakim konstitusi, harus mengundurkan diri dari mengadili sebuah perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya. Apabila tidak, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil. Bahwa penting untuk para pemohon tegaskan, syarat formil sebuah putusan yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak hanya mengikat hakim di bawah Hakim Agung, namun juga hakim di Mahkamah Konstitusi. Karena frasa yang digunakan adalah seorang hakim, bukan hakim saja. Sebagaimana pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memang penulisannya hanya ditujukan untuk hakim di bawah Mahkamah Agung, maka dia ditulis hanya hakim saja. Oleh karena itu, frasa seorang hakim dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berlaku untuk seluruh hakim dalam definisi yang diatur dalam pasal 1 ayat 5, 6, 7, dan 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 yakni hakim di bawah MA, hakim MA itu sendiri, hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Jikapun kita ingin melihat politik hukum pembentukannya mengacu kepada undang-undang sebelumnya, pasal ini adalah pasal yang termasuk tetap tidak diubah dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yang memang ditujukan untuk seluruh hakim. Berikutnya bahwa pemahaman tersebut juga diperkuat oleh Majelis Etik Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/MKMK L11/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jelas mengikat pula hakim konstitusi, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sementara untuk ayat 6 dan 7 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri untuk kembali menilai konsekuensi hukum akibat pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut. Bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90 turut serta dihadiri oleh Yang Mulia Anwar Usman yang saat itu posisinya adalah paman daripada Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Hubungan tersebut terjalin akibat yang bersangkutan menikah dengan adik presiden yaitu Ibu Idayati dan terbukti putusan 90/2023 juga dijadikan dasar oleh Gibran Raka Buming Raka, keponakan dari Yang Mulia Anwar Usman, mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden RI dalam pemilu 2024. Seharusnya Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri dalam perkara tersebut. Dengan demikian, ketika Yang Mulia Anwar Usman terlibat dalam putusan 90, jelas-jelas hal itu menjadikan putusan akuo tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah. Bahwa apabila Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri dari perkara pasal 169 huruf Q yang dimaknai dalam putusan 90, maka hasil putusannya jadi akan berbeda Yang Mulia. Karena apabila yang bersangkutan taat etik dan taat hukum, maka komposisi hakim yang tadinya 5-4 berubah menjadi 4-4. Dan ketika kondisi hakim berimbang, maka kembali kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023, hasil daripada keputusan akan melihat daripada di mana posisi wakil ketua saat itu. Karena saat itu posisi wakil ketua yaitu Yang Mulia Saldi Isra ada di posisi yang menolak. Ini sudah posita atau Mbak masih? Ini sudah posita Yang Mulia, okay. pokok permohonan. Okay. Lanjut. Baik Yang Mulia, saya izin lanjutkan. Apabila saat itu hakim yang bersangkutan taat etik dan taat hukum, maka putusan 90 tidak akan sebagaimana yang kita terima saat ini dan menuai berbagai respon yang sangat dinamis dari publik. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, jelas bahwa putusan 90 mengandung konflik kepentingan di mana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Yang Mulia Anwar Usman, resmi diputus melanggar dalam putusan nomor 2 MKMK 2023 dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa seharusnya cacat formil ini bisa dicegah
apabila laporan pemohon 1, Profesor Denny Indrayana, ke Mahkamah Etik atau Majelis Etik Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Agustus 2023 yang meminta agar Yang Mulia Anwar Usman tidak dilibatkan dalam perkara yang memiliki kaitan erat dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka atau keponakannya sendiri, segera diperiksa dan diputus saat itu sebelum adanya putusan 90. Namun sayangnya terjadi keterlambatan proses yang mengakibatkan laporan pemohon 1 baru diperiksa setelah adanya putusan 90. Sebuah penanganan yang sangat amat terlambat, dan oleh karena itu kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kembali menegakkan keadilan konstitusional yang tidak dapat diakali hanya karena proses teknis semata. Bahwa hadirnya pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90 jelas-jelas adalah bentuk pelembagaan dinasti politik yang bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Upaya merusak demokrasi bangsa yang bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga merusak sistem hukum tata negara sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Selain itu juga menghancurkan marwah kekuasaan kehakiman dalam menegakkan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945, menghilangkan jaminan, perlindungan, kepastian dan persamaan hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 serta tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan syarat sah pembentukannya dan bertentangan dengan pasal 17 ayat 5, 6 dan 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa atas dasar tersebut, Yang Mulia demi menegakkan restorasi keadilan konstitusional, para pemohon sangat berharap Yang Mulia menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk selanjutnya terkait dengan provisi dan petitum akan dibacakan oleh rekan saya Saudara Muhtadin. Silakan. Silakan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Dalam provisi 1, bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusional para pemohon serta menciptakan restorasi keadilan konstitusional, maka para pemohon meminta dalam provisi agar Yang Mulia menunda keberlakuan pasal 116 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai dalam putusan 90 garing PU strip 21 Romawi garing 2023. 2, bahwa selain itu, guna mempercepat jalannya perkara sehingga tidak menimbulkan gejolak yang terus-menerus terjadi, mengingat jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden akan berakhir pada tanggal 13 November 2023. Para pemohon meminta agar perkara ini diadili secara cepat tanpa meminta keterangan DPR, presiden, serta pihak terkait sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang MK Junto putusan nomor 102 garing PUU angka 7 2029. 3, bahwa selain itu, guna melaksanakan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, para pemohon mengajukan hak ingkar kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus dengan tidak melibatkan Yang Mulia Anwar Usman yang memiliki benturan kepentingan. Petitum dalam provisi 1, mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan menunda berlakunya ketentuan pasal 116 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6109 sebagaimana dimaknai dalam putusan 90 garing PU strip 21 garing 2023. 3, menyatakan menangguhkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6109 sebagaimana dimaknai dalam putusan 90 garing PU 21 Romawi garing 2023. 4, menyatakan memeriksa permohonan para pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD atau pihak terkait lainnya. 5, menyatakan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemohon dengan komposisi hakim berbeda dari putusan 90 garing PUU 21 Romawi 2023 dengan mengecualikan Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman SH.MH. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pembentukan putusan 90 garing PUU 21 Romawi 2023 yang memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam kurung Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan
Lembaran Negara Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian permohonan ini para pemohon sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagaimana hukum acara yang ada dan para kuasa juga yang hadir, mungkin yang offline juga sudah pernah beracara di MK, kuasa yang lain? Sudah, Yang Mulia. Baik, jadi sudah tidak perlu dijelaskan. Atas permohonan ini kemudian menjadi kewajiban para Yang Mulia untuk memberikan nasihat, saran untuk merespon permohonan ini. Yang Mulia Prof. Arif, dipersilahkan untuk pertama. Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Yang Mulia Prof. Guntur, saya minta izin dahulu. Begini, saya kira pemohon prinsipal Prof. Denny Indrayana dan Pak Dr. Zainal Arifin Mokhtar adalah para ahli hukum tata negara yang terpandang di Indonesia sehingga menguasai betul seluk-beluk pernik-pernik di Mahkamah Konstitusi, ya, baik dari sisi material maupun sisi formil dalam pengujian undang-undang. Oleh karena itu sebetulnya permohonan ini saya melihat begini. Dalam permohonan ini saya berterima kasih pada pemohon prinsipal dan para kuasa hukumnya. Kita diajak bersama-sama untuk berpikir yang sifatnya tidak menggunakan pendekatan normatif ansif, tapi mencoba untuk menggunakan pendekatan yang progresif. Karena kita kalau menggunakan pendekatan yang normatif formalistik, saya kira para pemohon prinsipal dan para kuasa hukumnya tahu persis perkara ini muaranya akan di mana. Ya kan? Kalau kita menggunakan pendekatan yang sifatnya formalistik dan legalistik. Saya melihat pemohon ini merasakan adanya keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan dalam penanganan perkara yang terjadi pada putusan nomor 90. Oleh karena itu, permohonan ini sebetulnya mengajak kita semua, mengajak para hakim dan seluruh pemerhati hukum di Indonesia dan masyarakat pada umumnya untuk lepas dari penggunaan metode yang formalistik legalistik. Karena itu tadi saya sudah sebutkan, kalau kita menggunakan pendekatan yang legalistik formalistik, pasti para pemohon atau kuasanya atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia, pemerhati hukum terutama hukum tata negara dan yang memperhatikan bagaimana beracara pengujian undang-undang di mahkamah, itu sudah tahu persis. Oleh karena itu saya pertama apresiasi pada para pemohon yang mencoba untuk keluar dari pendekatan yang sifatnya formalistik, legalistik. Oleh karena itu saya meminta supaya kita bersama-sama bisa menggunakan pendekatan yang lain, mencoba menggunakan pendekatan yang lain. Supaya kita bisa keluar dari kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Yang menimpa Mahkamah Konstitusi, yang menimpa putusan Mahkamah Konstitusi, dan menimpa proses bernegara hukum secara demokratis di Indonesia. Nah, kalau dari sisi itu, maka
Saya melihat permohonan ini masih banyak kelemahannya. Permohonan ini harus banyak kemudian menggunakan paradigma, menggunakan pendekatan yang tidak semata-mata formalistik legalistik, tapi menggunakan paradigma hukum progresif. Lepas dari paradigma yang legalistik, tapi harus menggunakan pendekatan progresif. Salah satu ilmu yang dikembangkan oleh Profesor Sacipto Raharjo, guru saya, itu bagaimana mencoba penggunaan pendekatan hukum yang progresif. Di situ ada paradigma yang mengatakan, aksioma yang mengatakan, hukum itu tidak semata-mata untuk hukum itu sendiri, manusia bukan untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Supaya bagaimana peri kehidupan yang demokratis, peri kehidupan negara hukum, itu bisa mencapai keadilan yang sangat substantif. Tadi Anda mengatakan, merasakan ada ketidakadilan yang bersifat konstitusional, kan itu dari apa yang sudah dilakukan oleh mahkamah. Oleh karena itu, tolong kita belajar bersama, mengkaji bersama dengan menggunakan pendekatan yang saya usulkan tadi. Menggunakan pendekatan, kita harus keluar menggunakan pendekatan yang sifatnya out of the box. Kalau kita menggunakan pendekatan yang linier, bukan pendekatan eksponensial, ini selesai, sudah selesai, ini nggak ada masalah. Ini pasti arahnya kemana itu sudah saudara ketahui. Tapi mencoba saudara dengan permohonan ini mau keluar dari situ. Nah, keluarnya itu kuncinya menurut saya pendekatan yang sifatnya out of the box, pendekatan eksponensial, tidak linier. Kalau linier kan ini pengujian formil. Pengujian formil itu terhadap undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Ya kan? Itu harus memenuhi syarat, apa saja syaratnya Anda sudah tahu semua. Tapi ini menguji dengan menggunakan pendekatan formil, pengujian formil terhadap putusan mahkamah. Itu kan sangat lain. Sehingga itu tadi, mari kita bersama-sama tunjukkan, belajar bersama kita kepada bangsa Indonesia, tunjukkan kita bisa sebetulnya dengan menggunakan pendekatan progresif. Hakim Mahkamah Konstitusi diajak untuk keluar dari itu dengan mengutamakan rasa keadilan yang bersifat substansional. Itu gimana kalau ada kayak begini, ini keadilan, rasa keadilan sosial yang bisa, yang terlanjur menciderai kehidupan bernegara hukum yang demokratis di Indonesia. Nah itu dari pendekatan itu lah, pendekatan itu apakah di dalam teori-teori di Barat atau pengalaman-pengalaman di negara-negara hukum yang menggunakan prinsip pengujian undang-undang bisa dilakukan, sudah ada contoh belum? Karena kalau saya melihat, misalnya pertama kali adanya syarat pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Hakim John Marshall kan, itu kan sebetulnya keluar bersifat out of the box. Waktu itu tidak ada, tapi kemudian Hakim Mahkamah Agung Amerika, Supreme Court John Marshall sudah memulai itu. Nah, inilah tonggak. Apakah bisa mahkamah untuk bisa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia keluar dari itu? Ya, tapi nanti putusannya terserah pada kita bersembilan atau ya Anda mengecualikan satu, Hakim Mahkamah Konstitusi berani untuk keluar seperti John Marshall itu. Nah, tapi Anda harus membuktikan, harus memberikan pemahaman, kalau berpikir legalistik, formalistik, ya ujungnya sudah tahu kita. Tapi kalau menggunakan pendekatan yang saya sarankan tadi, hukum itu manusia bukan untuk hukum, tapi hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan hukum negara hukum yang demokratis. Dari situ coba diolah dengan menggunakan pendekatan yang progresif, out of the box, dan eksponensial itu. Teori-teori apa yang bisa kita gunakan? Kalau menggunakan teori yang
Law is a tool social engineering. Kan Anda bisa menggunakan teori ini kan, berarti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diharapkan dengan menggunakan law is a tool social engineering mengengineer supaya Indonesia kembali kepada norma-norma negara hukum yang demokratis yang berkeadilan misalnya. Contoh-contoh semacam itu. Nah, dalil-dalil kayak begitu diperkuat, ya, contoh-contoh paradigma itu diperkuat dengan bagaimana sih sebetulnya yang diinginkan oleh pemohon. Sehingga dari sisi itu maka di dalam posisinya akhirnya Anda kembali menginginkan bahwa putusan 90 yang amarnya sebagaimana ada di Perpres 90 itu bisa dilakukan reinterpretasi kan. Itu. Tapi kemudian sebelumnya Anda supaya bisa masuk ke situ, ya Anda harus menunjukkan dulu legal standing-nya. Nah, legal standing juga harus diperkuat. Supaya kita tidak semata-mata berhenti di legal standing karena tidak punya legal standing. Tapi kalau kewenangan ini yang diuji adalah perkara nomor undang-undang pemilu itu yang sudah dimaknai oleh mahkamah, kelihatannya sudah mendekati ke arah itu. Tapi legal standing dan positanya sampai ke petitumnya harus dipikirkan dengan merewrite apa yang saya katakan, kita berpikir out of the box, berpikir progresif, menggunakan pendekatan eksponensial yang ke arah terbentuknya keberanian para hakim diajak keberanian para hakim untuk keluar dari ketentuan-ketentuan atau norma-norma atau pendekatan yang bersifat formalistik, legalistik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua, waktu saya kembalikan. Baik, Prof. Arif, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Guntur, dilanjut. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo, dan juga Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat selaku anggota panel. Saudara pemohon, kuasanya ya. Jadi saya sepakat dengan Yang Mulia Prof. Arif, ini unik ya permohonan saudara. Oleh karena itu tentu membutuhkan, karena ini penasehatan ya, jadi memberikan nasihat, saran, masukan, butuh memang effort ya untuk bisa memberikan argumentasi yang lebih kuat lagi. Yang pertama, saya pengen mengatakan dulu bahwa ini kan pengujian saudara ini pengujian formil ya. Jadi pengujian formil, saudara ya, pengujian formil, bukan pengujian material ya. Ya, berarti pengujian formil. Nah, ini untuk kita pastikan dulu. Nah, kalau terkait pengujian formil, tentu terkait dengan proses pembentukannya. Nah, apa artinya? Saudara tentu membangun argumentasi ya yang lebih banyak porsi proses pembentukan itu ketimbang kalau saya melihat ini ya, dari posita saudara lebih banyak mempersoalkan ya pasal tafsir terkait dengan pasal 169Q ini sebagaimana telah diberi pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau seperti itu nanti bisa terjadi misleading ke pengujian material. Nah, oleh karena itu saya sarankan supaya lebih banyak memperkuat aspek proses pembentukan itu sendiri, ya. Itu satu. Kemudian, ya saya baru langsung ke bawah saja, ya, ke bawah ke petitum saudara, nanti ke atas ya. Kalau saya melihat petitum saudara, ini kan saudara yang sudah menentukan seperti itu, ini hak dari saudara untuk, cuma sebagai hakim saya tentu memberikan masukan. Kalau melihat petitum untuk pokok permohonannya ini, ya tolong nanti dikaitkan dengan diargumentasi nanti di atas, tolong dikaitkan dengan pasal 56 ya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
57 ya, ayat 2 ya. Jadi nanti tolong dilihat pasal 57 ayat 2 ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang karena ini sudah diubah dengan Undang-Undang 7 2020, sehingga kelihatan di situ apakah masih dalam bingkai pasal 57 ayat 2 ini atau jangan sampai keluar. Saya juga tidak mau mengatakan ini keluar, tetapi saudara tentu dengan selaku kuasa, bahkan ini kan ada prinsipal saudara ini kan tentu sudah paham sekali menyangkut hukum acara Mahkamah Konstitusi, maka tentu saja bisa melihat nanti dalam kaitannya dengan pasal 57 ayat 2. Tolong ini dianu juga supaya nanti hakim akan melihat, oh iya, berarti dia sudah mengaitkan dengan pasal 57 ayat 2 dan menurut dia begini, tinggal kita nanti menilai saja, kan begitu. Apakah benar tafsirnya seperti itu atau ya tidak, kan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan pemohon sendiri ya, prinsipal saudara. Kalau saya lihat kewenangan sudah tidak ada masalah, saya lihat sudah sesuai. Ya, ini memang saudara kuasa perlu diketahui bahwa setidaknya ada dua hal yang bisa membuat permohonan itu, sesuatu permohonan itu bisa masuk kategori NO gitu ya, tidak dapat diterima. Ya, salah satunya adalah karena tidak punya legal standing, kan gitu ya. Dan yang kedua karena permohonan kabur, kan gitu, obskur. Nah, di sini hati-hati. Ya, yang saya katakan tadi, jangan sampai argumentasi saudara ditafsirkan, dipersepsi pengujian material. Ya, padahal saudara tadi katakan ini pengujian formil. Nah, kalau ini confuse antara pengujian material dengan formil, hati-hati, bisa mengarah ke obskur permohonan saudara. Ya, nah, ini saya sudah mengingatkan ya dalam penasehatan ini, hati-hati di situ. Karena kapan ini confuse, bisa nanti dipandang itu adalah permohonannya ke obskur, kabur. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu tadi legal standing. Nah, hati-hati dengan legal standing ini juga. Nah, legal standing ini kaitannya dengan prinsipal saudara. Ya. Yang pertama, prinsipal saudara ini mengaku dalam permohonannya ini adalah seorang guru besar. Nah, tolong ya, karena mengaku sebagai guru besar, maka tentu pemohon pertama ya, prinsipal pertama saudara. Maka tolong tentu tunjukkan ya bukti dokumen bahwa beliau itu guru besar. Karena di permohonan saudara mencantumkan bahwa pemohon pertama adalah seorang guru besar. Kemudian juga advokat. Ya, tolong dikasih bukti advokatnya, ya. Dan yang ketiga politisi, ya. Nah, karena ini pengakuan ya, bukan saya yang ngomongin ya, di permohonan saudara halaman 7 ya, jelas saya baca seperti itu. Nah, ini harus ada bukti-buktinya sebagai politisi. Nah, demikian juga pemohon 2, ya, pemohon 2 juga di halaman 7 yang sama. Itu ya perlu juga menjelaskan ya terkait dengan posisinya sebagai pemohon 2 prinsipal saudara, apa-apa yang menjadi penekanannya ini tentu dilengkapi dengan buktinya supaya kita bisa tahu, oh ya memang apa yang didalilkan, apa yang diungkapkan sebagai statusnya itu memang sejalan dengan dokumen yang dimiliki, kan begitu ya. Nah, saya kira ya itu yang terpenting. Kemudian hal lain, saudara pemohon, ya
Ya, ini yang kalau saya melihat ini, saudara banyak menguraikan mengenai keberadaan pasal 17 ayat 5 dan 6 ya dalam posita saudara. Ya. Nah, di sini yang ada di sini frasa seorang hakim dengan menggunakan huruf H kecil, ya tentu ini artinya generik berlaku untuk semua hakim, sementara ini nih, jadi tolong dipahami, dipelajari ya, dikaji lagi. Di pasal tersebut menggunakan huruf H kecil dan ada H besar. Nah, ini tentu akan ada perbedaan ya. Ya tentu nanti akan dikaji lagi ya, karena menggunakan H kecil bukan H besar sebagai hakim ya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ketentuan umumnya angka 5 ya. Maka tentu ya sebagaimana kalau misalnya untuk hakim agung ya dan peradilan di bawahnya, tentu itu ada makna-makna kan ya, menggunakan H besar, H kecil, tentu ada makna-maknanya. Nah, ini bagaimana saudara nanti menjelaskan soal itu. Kemudian juga ya tolong juga menyangkut ya bagaimana saudara juga bisa membangun, karena tidak kerugian konstitusional itu tidak hanya menyatakan bahwa saya ini memiliki kerugian konstitusional ya, tetapi juga harus bisa membangun bahwa kerugian konstitusional tersebut itu memiliki hubungan sebab akibat. Ya, dalam istilah putusan Mahkamah Konstitusi harus ada kausal verban gitu ya. Nah, ini juga pemohon tolong ini juga bisa dijelaskan ya, supaya kita bisa paham, selain merasa ada anggapan ya, ada anggapan dirugikan dengan hak konstitusionalnya, itu subjektif, tetapi nanti objektifnya kita lihat ada enggak hubungan sebab akibatnya. Ini juga perlu dipertajam ya, meskipun secara sumir saya melihat sudah ada, tapi perlu dipertajam lagi. Saya kira ini hal-hal terpenting, masih ada hal yang ya saya kira ini cukup sementara ya, karena ini hanya memberi masukan saja, sepenuhnya ada pada saudara pemohon. Ya, motif saya untuk kebaikan ya permohonan saudara. Ya, saya kira demikian dari saya Yang Mulia. Saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Itu ya Razib dan Ibu Bapak sekalian, kuasa hukum, supaya dipertimbangkan jika mau ditambahkan atau disilahkan, karena itu memang tidak mengikat. Ya memang nanti dari saya tambahannya juga tidak jauh-jauh dari yang sudah disampaikan para Yang Mulia, karena memang secara substansi penasihatan ya dari itu saja, itu juga, karena ya kewenangan itu yang harus yang harus dielaborasi Razib, karena pasal 10 kemudian pasal 2 Undang-Undang MK dan pasal 24C itu kalau mau ditarik dari sana kan, bagaimana kewenangan MK berkaitan dengan pengujian undang-undang. Bahkan dalam diskursus berikutnya kan untuk pengujian formil saja kan sebenarnya tidak ada penyebutan di konstitusi itu karena jurisprudensi. Nah, kemudian yang kedua, Razib dan Ibu Bapak sekalian, juga kalau sudah pernah ada pengalaman MK Indonesia, mungkin MK lain ya, di benchmarknya punya tidak jurisprudensi berkaitan dengan putusan sejenis, bahwa MK bisa masuk pada wilayah mengklaster, menarik sebagai bagian dari kewenangan pengujian formil, sekalipun hanya berkaitan dengan norma undang-undang, bukan undang-undang, tapi norma undang-undang yang sudah diputus oleh badan peradilan, itu yang termasuk putusan MK itu. Kemudian yang ketiga mungkin yaitu argumentasi yang
juga harus perlu elaborasi di mana bisa kita rujuk, apakah ada doktrin, asas teori yang bisa memperkuat bahwa permohonan ini bisa diajukan dengan menggunakan klaster pengujian formil. Itu. Kemudian yang keempat terakhir mungkin Razib, kalau petitum seperti ini dibiarkan seperti itu, tolong nanti dicermati kembali apakah kemudian tidak terjadi rex vakum misalnya. Bagaimana untuk ketentuan pasal 169 huruf Q itu, kalau hanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat putusan 90. Nah, kemudian pasal 169 yang natural maupun posisinya seperti apa dan sekarang ada di mana? Tolong nanti itu bisa diberikan elaborasi juga. Mungkin itu ada yang disampaikan? Sementara dari kami cukup ya. Cukup ya, dari Prof. Papi ada tambahan sedikit. Baik. Ini saya senang ini dengan para generasi muda Indonesia di bidang hukum ya, Prof. Denny Indrayana, Dr. Zainal, dan para kuasa hukumnya. Coba dicari referensi dan dibaca secara mendalam. Ada satu diksi istilah yang mengarah satu paradigma baru yang disebut dengan rule breaking. Ya, rule breaking. Apakah permohonan ini bisa dimasukkan sebagai judicial breaking atau judicial review breaking? Begini kurang lebihnya yang saya ingat-ingat pada waktu ini tadi, para yang mulia yang lain memberikan nasihat, saya ingat-ingat kembali dalam waktu saya sekolah di S3, saya kebetulan promotor saya adalah Profesor Sacipto Raharjo. Saya teringat ada istilah itu tadi, diksi rule breaking. Saya melihat apa yang dilakukan oleh John Marshall pada waktu dulu, dia mencetuskan pertama kali Supreme Court mempunyai kewenangan melakukan judicial review, akhirnya memutuskan sebagaimana yang dikenal dengan judicial review pada awal itu, adalah rule breaking sebetulnya. Saya juga mengkaca begini, sebetulnya proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus itu adalah rule breaking yang menjebol sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum baru di Indonesia, diperlakukan di Indonesia yang merdeka. Nah, dalam kaitan dengan permohonan ini, karena permohonannya adalah permohonan formil, permohonan terhadap undang-undang yang sudah dimaknai oleh mahkamah, tapi ini dari sisi formil. Apakah ya betul ini sih bisa dikatakan itu? Mari kita cermati bersama, Anda semua termasuk tadi saya katakan prinsipalnya adalah generasi-generasi muda pemikir-pemikir hukum di Indonesia yang cemerlang. Mari kita bersama-sama mencoba. Apakah ya sih betul teori rule breaking ini ya kayak begini ini, kalau Anda mengatakan begini, permohonan ini termasuk meminta kepada mahkamah untuk melakukan rule breaking. Itu tambahan saya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Baik, Prof. Arif. Ada yang direspon? Dari kami cukup yang Cukup mulia. ya, baik. Jadi Mahkamah Konstitusi memberikan waktu untuk tenggat waktu perbaikan hingga Selasa 28 November, hingga Rabu 6 Desember 2023. Berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy sudah diterima di MK paling lambat jam 9 pagi. Nanti Mahkamah akan melanjutkan dengan menjadwalkan untuk menerima naskah perbaikan dari pemohon. Rajib, ada pertanyaan dan teman-temannya? Dari kami cukup yang Cukup mulia, ya? tidak ada pertanyaan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 untuk perkara nomor 145 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan.